Halo guys, jadi ini adalah video tentang Olha só minha papoteira, tu nunca prestou atenção. Alugue outro fuzil, toma só rajadão. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Alugue outro fuzil, tu nunca prestou atenção. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Alugue outro fuzil, tu nunca prestou atenção. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan prinsip kerja dongkrak hidrolik. Jadi di sini tuh ada batang atau disebut rocker. Terus di dongkrak ini ada dua silinder utama, ada yang bagian kecil dan bagian besar. Jadi ketika si rocker ini digerakkan ke atas dan ke bawah, dari si piston kecil ini, tenaga yang dikeluarkan di sini akan mengalir ke segala arah di silinder yang besar, sehingga aktuator atau topnya ini yang di atas ini akan bergerak ke atas atau mengangkat beban yang ada di atasnya nanti seperti motor atau mobil. Lalu di sini ada valve-nya untuk melepaskan bebannya. Jadi ketika kita mau menurunkan si aktuatornya ini, kita tinggal melepas valve-nya sedikit lalu menekannya. Kalau di sini ada bebannya, ketika ini dilepaskan, si aktuator ini akan otomatis turun. Nah, terima kasih. Saya akan memberitahu cara kerja dongkrak hidrolik. Jadi yang pertama itu menggunakan oli hidrolik di dalam silinder. Terus yang kedua, saat tuas dipompa, jadi oli ditekan ke ruang silinder gitu. Terus saat dipompa itu, tekanan ini mendorong piston besar sehingga terangkat beban. Susah. Jadi di sini bebannya itu bakalan terangkat pas saat hidrolik itu dipompa. Kemudian setelah itu saat katupnya ini dibuka, jadi oli kembali ke reservoir dan beban turun secara perlahan. Jadi setelah katupnya ini dibuka dan bebannya itu akan turun secara perlahan. Dah. Oke, sekian cara kerja hidrolik. Selanjutnya, aku akan membahas sistem hidrolik di lingkungan kerja. Nah, di sini aku akan dipandu juga oleh montir di bengkel sepeda motor. Nah, awal mulanya itu kita harus menyesuaikan di mana tempat yang ingin nantinya kita perbaiki. Dan jangan lupa kita harus mengunci katupnya terlebih dahulu. Setelah kita menyesuaikannya, baru kita akan mendongkraknya secara manual. Di sini montirnya akan mendongkrak juga, dan aku juga pengen nyobain gimana cara mendongkrak atau melakukan dongkrak di bengkel sepeda motor. Nah, terlihat tadi bannya sudah mulai terangkat. Dan kalau kita ingin menurunkannya kembali, jangan lupa katupnya kita longgarin terlebih dahulu. Setelah itu, tidak lupa pula kita menguncinya kembali. Nah, begitulah cara mempelajari kerja dongkrak di lingkungan kerja, yaitu pada bengkel sepeda motor. Oke, baik. Saya akan menjelaskan spesifikasi dari dongkrak hidrolik ini. Ya, yang pertama ini kapasitas angkatnya itu 1,5 ton ya, atau 1.500 kg. Untuk tinggi minimumnya ini di sekitar 130 sampai 140 mm. Dan untuk tinggi maksimumnya ada di ketinggian 300 sampai 400 mm. Untuk jenis dongkrak ini sendiri, ini jenis dongkrak botol ya.
yang biasa digunakan untuk mengangkat beban seperti mobil kecil ataupun motor. Untuk tekanan kerjanya, dongkrak ini memiliki tekanan kerja sebesar 180 sampai 200 bar. Untuk berat unitnya sendiri di sini bisa mencapai kemungkinan 10 sampai 15 km. 10 sampai 15 kilo. Karena sini tidak ada spesifikasinya, mungkin saya agak ukur-ukur aja karena di pencarian saya juga sekitar di berat segitu. Oke, untuk material yang digunakan di sini ada baja paduan dan juga besi. Baja paduan besi dan aluminium. Oke, untuk jenis fluida yang dipakai di sini ada oli. Oli yang kita tahu itu oli hidrolik. Yang dipakai adalah oli hidrolik ISO VGA 32. Untuk faktor keamanannya di sini 1,5 sampai 2 kali kapasitas nominal. Untuk sistem pengoperasiannya di sini kita menggunakan manual dengan tuas atau handle. Untuk pengunciannya katup hidrolik dikunci secara otomatis. Oke, sekian dari saya. Mungkin jika kurang ada tambahan lagi, terima kasih. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan valve pada kompresor. Nah, valve yang kita gunakan di sini yaitu berjenis ball valve. Dan valve ini berfungsi pada kompresor sebagai pengatur dan pengaman aliran udara bertekanan dari tabung ke selang udara. Saat tuas valve dibuka, udara bertekanan dari dalam tabung akan mengalir menuju selang spiral yang berwarna hijau ini teman-teman. Dengan membuka dan menutupnya valve, kita dapat mengontrol kapan udara keluar dan kapan dan seberapa besar tekanan yang disalurkan. Selain itu, valve ini juga membantu menghindari kebocoran udara saat alat tidak digunakan, sehingga tekanan di dalam tabung tetap stabil dan efisien. Nah, jadi teman-teman, untuk pompanya di sini pompanya ada di sini, digerakkan pakai motor listrik. Jadi si motor listrik ini dihubungkan ke listrik, lalu menggerakkan belting yang di sini. Jadi ketika belting ini digerakkan, otomatis pompa yang di sini akan bergerak naik turun. Nah, ketika pompa bergerak ini naik turun hingga sampai ke langkah exhaust atau membuang, nanti dia akan sampai ke pressure regulator ini yang dijelaskan oleh Wilfried tadi, sehingga anginnya akan bisa keluar melewati selang spiral ini. Itulah kira-kira prinsip kerja dari pompa di pompa kompresor. Terima kasih. Halo guys, akan menjadi ini adalah video tentang hidrolik dan pneumatik. Apa kata Anda tadi? Ini dia triple jack. Yang masuk orang siapa yang masuk?